Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mansur Nawadani, NIM A1C3 19069. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi angkatan 2019. Nah, di sini saya akan sedikit membagikan video tentang percobaan atau praktikum secara virtual mengenai karakteristik dioda. Nah, langsung saja kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan aplikasi Proteus. Yang pertama, kita akan membutuhkan alat dan bahan yang ingin kita gunakan pada saat percobaan. Yang pertama, ada dioda. Yang kedua, ada resistor. Langsung saja kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu forward bias. Pertama kita akan melakukannya dengan menggunakan generator DC. Nah, kita cari generator DC-nya terlebih dahulu. Di sini. Kita pasang di sini. Setelah itu kita akan menggunakan yang namanya diodanya. Oke, ini kita pasang di sini. Kemudian langsung kita atur. Nah, oke, udah. Selanjutnya kita menggunakan DC ampermeter dan juga DC voltmeter. Pertama, DC voltmeternya terlebih dahulu kita letakkan di atas diodanya. Selanjutnya kita letakkan DC ampermeter di samping diodanya. Sini. Setelah itu kita menggunakan resistornya. Kita letakkan resistor di sini dan kita ubah posisinya. Nah, ini. Selanjutnya kita juga menggunakan yang namanya ground. Kita letakkan ground di bawah resistor. Oke, sudah. Setelah selesai, tinggal kita rangkai rangkaiannya. Oke. Nah, kita rangkai dengan menggunakan kabel. Oke, sini. Nah, di sini kita sini. Oke, selanjutnya kita merubah satuan dari ampermeternya dari ampermeter menuju ke mili. Oke, ini kita jadikan mili terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita rubah nilai dari resistornya dari 10K ini kan. Nah, kita menggunakan 1 kilo ohm. Nah, sudah. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, tinggal kita simulasikannya dengan mengubah nilai dari tegangan generatornya. Yang pertama kita menggunakan 0 volt. Kita simulasikan. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai dari
tegangan sekaligus arus dari diodanya. Di sini tegangannya 0 volt dan arusnya juga 0. Coba kita ganti nilai dari tegangan generatornya dari 0 jadi 1 volt. Oke, kita simulasikan lagi. Nah, di sini nilainya sudah berubah. Yang tadinya 0, sekarang tegangannya menjadi 0,6 dan arusnya menjadi 0,4. Lanjut ke tegangan yang berikutnya, yaitu 3 volt. Oke, kita simulasikan lagi. Nah, di sini juga beda hasilnya. Tegangannya 0,68 dan arusnya 2,32 mA. Sebenarnya cuma segitu-gitu aja, kita tinggal merubah nilai dari generatornya ya. 6 kita rubah menjadi 6 volt. Oke, kita simulasikan lagi. Nah, di sini hasilnya sudah kita ketahui, tegangannya 0,73 volt dan arusnya 5,27 mA. Lanjut, kita rubah menjadi 9 volt. Oke, kita simulasikan lagi. Nah, ini hasilnya, tegangannya 0,75 volt dan arusnya 8,25 mA. Lanjut lagi ke tegangan setelah 9 ada 12 volt. Oke, 12 volt. Kita simulasikan lagi. Nah, ini hasilnya 0,77 volt untuk tegangan dan 11,2 untuk nilai arusnya. Lanjut, kita rubah lagi menjadi 15. Nah, ini tegangan yang terakhir ya. Kita simulasikan lagi. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai dari tegangannya yaitu 0,79 volt dan arusnya 14,2 mA. Oke, untuk percobaan yang pertama kita sudah selesai. Lanjut ke percobaan yang kedua yaitu reverse bias. Nah, di sini tidak jauh berbeda rangkaiannya dengan rangkaian sebelumnya, hanya saja kita tinggal merubah arah dari diodanya yang semula ini ke kanan, kita rubah menjadi ke kiri. Oke, kita delete aja. Kita ganti ini, kemudian kita rotasi ini, kemudian kita rubah arahnya. Nah, gini. Kalau sudah, kita rangkai lagi diodanya dengan rangkaian yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita rubah satuan dari ampere meter yang tadinya pada percobaan pertama kita menggunakan miliampere. Nah, di sini kita menggunakan satuan mikroampere. Oke, kita rubah dulu jadi mikroampere untuk ampere meternya. Nah, sudah selesai. Untuk resistor masih sama, kita menggunakan 1 kilo ohm. Sama seperti percobaan yang pertama, kita hanya merubah nilai dari generatornya. Oke, kita rubah nilai generatornya. Sama seperti tadi, kita mulai dari 0 volt. Oke, kita simulasikan. Nah, kita sudah tahu hasilnya. Di sini kita sudah mengetahui nilai dari tegangannya yaitu 0,00 volt dan untuk nilai dari arusnya juga 0 mikroampere. Selanjutnya kita
kita rubah nilai dari generatornya menjadi 1 volt. Oke, kita simulasikan. Nah, ini hasilnya. Untuk tegangannya kita sudah mendapatkan 1 volt dan untuk arusnya kita mendapatkan 0,01 mikroampere. Lanjut ke nilai dari generatornya yaitu 3 volt. Oke, kita simulasikan lagi. Nah, ini sudah nilainya sudah kita ketahui. Untuk nilai dari tegangannya sendiri 3 volt dan untuk nilai dari arusnya 0,3 mikroampere. Lanjut ke nilai generator yang berikutnya yaitu 6 volt. Oke, kita simulasikan lagi. Dan ini hasilnya sama seperti sebelumnya tapi nilainya berbeda, yaitu 6 volt untuk nilai tegangan dan 0,06 mikroampere untuk nilai dari arusnya. Oke, kita rubah lagi nilai dari generatornya, yaitu dari 6 menjadi 9 volt. Kita simulasikan kembali dan ini hasilnya yaitu 9,00 volt untuk nilai dari tegangan, sedangkan untuk nilai dari arusnya yaitu 0,09 mikroampere. Oke, tekan terlebih dahulu simulasinya, kemudian kita ganti nilai dari generatornya dari 9 menjadi 12 volt. Simulasikan lagi. Di sini hasil dari pengukuran untuk nilai dari generatornya itu 12 volt. Di sini tegangan yang kita dapat untuk diodanya yaitu 12 volt dan arus untuk diodanya yaitu 0,12 mikroampere. Oke, yang terakhir yaitu nilai dari generatornya ada 15 volt. Oke, 15 volt. Kita simulasikan lagi. Nah, di sini kita sudah mengetahui hasilnya. Untuk nilai dari tegangan diodanya yaitu 15 volt dan untuk nilai arus dari dioda yang kita cari ini 0,15 mikroampere. Nah, itu tadi percobaan mengenai karakteristik dioda secara virtual dengan menggunakan aplikasi Proteus. Mungkin hanya itu video yang bisa saya bagikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.